نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعلى بشر جادا رحمة واستجادا وليالي الخير عادا وسكب ماء السحابة مرحبا بنا المصلى وبمن قد حل معنا وكؤوس الخير تملى للنسابة والغرابة نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة يا خليلي لا تضجر فعسى المكسور يجبر يسر الله ما تعسر وكفى شر الغلابة ربنا يؤتي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليث الكتائب بعد هدت فينا مكابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة سيد الرسل الكرام وله أبعى سلامي فعسى يبري ذمامي فهو في ذيلي ذنابا
انقلابا نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة وعسى بالمروتين لا يغير الله عيني كلهم يقضون ديني لا يروا ويعني حسابا إنني في الله راجي لم أزل بالباب لاجي فعسى يسره واجي ويسهل بالصعابة نتوسل bersama-sama والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى نتوسل بالعبابة والبتول المصطفى في السماوات الحجابا بالنبي زين الوجود وخديجة وجدودي والمقدم والعمودي يفتح الرحمن بابا نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah,
Sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Jalsah Banat Ahlil Widad, bekerja sama dengan Benowo Kopi, Ishkariman, Majelis Al-Hidayah, Majelis Ta'lim Muslimah Nurul Azhar, Majelis Rahmatan lil Alamin, dan Majelis Ta'lim Az-Zahra. Di bawah pimpinan Ustazah Faridah Hinduan, kita doakan semoga Ustazah Fatimah beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, kabulkan hajatnya, semakin diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustazah, para ibu nyai, para hubabah, para syarifah, kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Segenap tim firqah, segenap panitia, semoga segenap hajat-hajatnya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Semoga lelahnya dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat-lipat ganda insyaallah. Dibayar dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dirahmati Allah, dicintai Allah, dirindukan Rasulullah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga tetamu kita Ustazah Alwiyah bin Syahab, teman saya di Daruz Zahra, kita doakan jauh-jauh datang dari Palembang. Kita doakan semoga selalu dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Biar panjang umurnya, sehat afiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya kalau datang Solo nih kayak ada rasa yang berbeda. Mau gombal dulu sama orang Solo, kayak berasa lain gitu. Saya udah terharu duluan nih. Guru saya ada di sini, almarhum Habibana Anis. Habibana Anis, salah satu dari orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup saya, mengenalkan tentang jalan dakwah, jalan cinta. Sampai waktu Habib Anis meninggal dunia, saya entah berapa tahun, 3-4 tahun gak datang ke Solo. Kayak orang ngambek gitu. Solo tanpa Habib Anis, rasanya kayak bukan Solo gitu. Tapi kemudian sesudah bertahun-tahun, kayak yang jangan sampai gara-gara kesedihan nggak ada Habib Anis, saya malah justru kehilangan keberkahan dari Habib Anis dan orang tuanya Habib Anis. Akhirnya saya kembali datang ke Solo dan alhamdulillah tiap tahun bisa datang berkunjung kemari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang terkasih kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Solo beruntung. Solo beruntung dengan kehadiran para pecinta Nabi Muhammad. Habibana Ali
bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, yang nggak di mana maulidnya dibaca. Teman-teman saudaraku sekalian, Habib Ali Habsyi, ketulusan hatinya dalam mencinta, menjadikan apa yang beliau tulis menjadi tangga menaikkan para pecinta menuju Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untayan Simtud Durar menjadi obat buat bikin balik umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ngerti atau enggak ngerti. Saya tahu nih, orang Solo walaupun rajin banget baca Simtud Durar, enggak semuanya ngerti artinya. Betul? Hidung aja nih pada mancung. Bahasa Arab taunya 3 kata, ana, ente, fulus. Masya Allah. Tapi Simtud Durar, ngerti atau enggak ngerti, punya berkah, punya karomah untuk bisa naikin cinta para pembacanya. Apalagi kalau pakai ngerti. Nggak ngerti pun obat, saudaraku sekalian. Kenapa? Niat tulus pembacanya, niat tulus penulisnya. Habibana Ali Habsyi, beliau mengatakan, saya tulis Maulid Simtud Durar sebagai jabron li ummati Sayyidina Muhammad, nambelin cinta di hati umatnya Nabi Muhammad. Kekurangan kita nih akhir zaman, kurang banyak cintanya. Habib Ali Habsyi nulis itu sebagai bentuk cinta beliau kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadi penambal cinta buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca di mana-mana. Pulau Jawa nggak usah tanya deh kan. Di Hadramut nggak usah tanya lah. Habib Ali berasal dari sana. Saya pernah, Bu, diundang di ujung Pulau Madura. Jadi sekitar 2 jam perjalanan dari kota. Itu saya melewati sebelah kanannya pegunungan, sebelah kanannya itu hutan, sebelah kirinya lautan luas, lautan Pulau Jawa itu ya, Laut Jawa. Dikit banget rumah, teralas gitu, hutan, baru ada rumah sedikit, baru lagi hutan lagi, baru ada puskesmas, habis itu hutan lagi, ada sekolahan, hutan lagi, ada Indomaret. Indomaret kan emang di mana-mana, maaf ya. Hutan lagi, ada restoran Padang. Sampai saya mikir gitu, ini sebelah kanan hutan, sebelah kiri lautan. Majelis saya siapa yang mau datang? Kayaknya nih, nanti kalau ada yang pada datang, saya mesti liatin kakinya, napak apa enggak. Jangan-jangan yang hadir jin. Saya masuk ke sebuah pondok pesantren dari arah belakang. Habis selesai sholat maghrib, sholat isya, kemudian makan, habis selesai saya keluar ketika suara maulid sudah mulai terdengar. Saya naik ke atas panggung dan di sanalah saya melihat ribuan
perempuan-perempuan hadir di sana dan saya pastikan semuanya napak kakinya. Saudaraku sekalian, itu salah satu dari momen yang tak akan pernah saya lupakan. Mereka baca Maulid Simtuduror nyaris hafal. Di kampung itu, Maulid Simtuduror mereka nyaris hafal. Dibacakan dengan semua orang ikut. Sampai puncaknya ketika mereka baca qasidah. Ya Habibana Ali Syailillah 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 Ya Imam Ibnil Imam Syailillah Syailillah Syailillah. Ibu-ibu gak bantuin saya, suara saya ini kan terbatas, Bu. Waktu mereka membaca itu, teman-teman saudaraku sekalian, mereka melambaikan bendera-bendera. Acaranya malam, benderanya warnanya putih, tulisannya Ya Habibana Ali. Luar biasa. Habib Ali, luar biasa. Sampai ke hutan-hutan. Jadi penambal cinta umat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, satu waktu saya pergi ke Turki. Ini untuk pertama kali saya ke Turki tahun 2012 kalau nggak salah. Baru era-era pergantian, maksudnya orang Turki mulai banyak berkerudung, padahal katanya asalnya nggak ada satupun yang pakai kerudung gitu kan. Di Turki itu karena siapa tuh namanya, Atatürk gitu ya. Saudaraku sekalian, tinggal di dekat Masjid Blue Mosque, Masjid Biru itu. Saya senang banget sholat subuh di tempat tersebut pakai kunut. Saya girang, senang banget. Ya Allah, ini ada negeri besar, kota mewah besar. Mereka Islam dan Islamnya Islam kayak kita gitu. Ahli sunnah wal jamaah. Saya senang banget. Saya cuman mikir satu aja nih, saya pikir maulid sholawatan kayaknya belum masuk nih di sini. Habaibunal kiram kayaknya belum banyak di sini gitu, belum kelihatan gemaknya gitu. Mudah-mudahan saya bilang, mudah-mudahan nanti kapan waktu ada masanya bacaan-bacaan para habaib ratib gitu ya, wirdul latif, maulid gitu dibaca di sana. Saya mikir begitu. Ketika saya masuk ke masjid tersebut, Masjid Blue Mosque di waktu siang, lagi ada penampilan-penampilan. Pas saya lagi masuk, ada seorang dengan suara yang sangat indah sekali membacakan Maulid Simtuduror. Masya Allah, Masya Allah. Habib Ali Habsyi bermanfaat. Cintanya besar luar biasa kepada Nabi besar Muhammad. Karena Nabi Muhammad, Habibana Ali Habsyi naik. Dikenaikan yang luar biasa tingginya. Beliau ngambil hadiah Allah berupa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Kita nih umat Islam sama Allah dikasih hadiah paling besar dalam hidup kita. Bukan harta,
harta kita nggak seberapa, bukan kecantikan. Kecantikan nggak seberapa, cantikan kita nggak seberapa. Bukan pula kecerdasan. Kecerdasan kita nih umat Islam nggak seberapa. Bukan pula bahkan ibadah, dibandingkan umat-umat terdahulu, ibadah kita bahkan nggak seberapa. Bukan pula tata krama, etika, cara berkehidupan. Enggak, teman-teman. Ada banyak negara-negara dengan budaya yang lebih baik, etika yang lebih bagus. Bukan itu. Hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, seperti yang Allah SWT sampaikan dalam Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh pasti benar-benar memberi hadiah terindah. Ini yang belajar bahasa Arab paham yang saya sampaikan. Kata-katanya pakai fi'il madhi, menunjukkan telah terjadi. Diawali dengan lam dan qad. Lamnya lam taukid, qad adalah harfut taukid. Artinya sungguh benar-benar Allah telah memberi kepada umat Islam. Tapi Bu, Allah nggak pakai kata-kata wahab yang artinya juga memberi, atau a'ta yang artinya juga memberi, tapi Allah pakai kata-kata man. Man itu pemberian besar yang sampai boleh diungkit, pemberian yang boleh diundat-undat, boleh disebut-sebut, boleh diungkit-ungkit dari besarnya. Makanya dalam ayat yang lain Allah bilang, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan diungkit-ungkit, dengan disebut-sebut. Allah bilang, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh benar-benar Allah telah menghadiahkan pemberian terbesar 'alal mu'minin kepada orang yang beriman. Apa pemberiannya? Id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Allah telah utuskan untuk kalian Nabi besar Muhammad. Hadiah terindah bagimu. Gimana? Hadiahnya sudah berbuat apa untukmu? Hadiahnya sudah bikin apa buat kamu, buat hidupmu? Habib Ali Habsyi ngambil hadiah tersebut, membuat Habib Ali Habsyi naik, bahkan terbang menuju kemuliaan kehidupan. Jadi mulia, jadi tinggi nilainya, karena ngambil jatah beliau. Hadiah itu dimanfaatkan, dipergunakan sebagaimana mestinya, menaikkan derajat
Habib Ali Habsyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadiah ini telah menaikkan puluhan, ratusan, ribuan orang-orang menjadi mulia hidupnya, dunia dan akhiratnya, karena mereka mengambil hadiah indah ini. Ada dulu budak namanya Zahir, bukan budak, Badui. Badui itu orang dari kampung, kadang-kadang seminggu nggak mandi. Kalau di sini jangan sampai ada yang seminggu nggak mandi nih. Sehari nggak mandi aja jangan. Negeri kita lembab ya. Jangan mengganggu orang lain dengan aroma yang tidak baik. Di sini ada yang datang sebelum subuh. Udah pada mandi belum? Ya udah deh. Saya nggak mungkin sekarang suruh keluar mandi gitu kan? Ya udah ntar mandi ya. Kalau ketemu sumur di ladang. Saudaraku sekalian, orang Badui yang nggak punya tata krama, nggak ngerti ilmu pengetahuan, Nabi sayang sama mereka. Nabi itu orangnya gampang sayang sama orang. Mudah-mudahan kita semuanya disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi gampang sayangannya. Kalau sampai kita nggak dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat insyaallah, amin. Zahir namanya, orang dari kampung. Sesekali datang ke Mekah, Madinah, mohon maaf, buat ketemuin Nabi Muhammad, buat jualan barang di pasar atau belanja di pasar. Nabi sayang sama dia. Satu waktu Zahir lagi ada di pasar, lagi nawar-nawar barang. Bukan orang penting, orang dari kampung, nggak terlalu dihargai. Tapi ini masalahnya nih. Dia cinta Nabi Muhammad cinta sama dia. Dan teman-teman, urusan cinta nih bukan soal kata. Urusan cinta bahkan bukan soal kamu cinta, kamu banyak baca sholawat. Enggak. Cinta itu soal rasa. Ketika kamu bangun tidur, kemudian kamu ingat Nabi Muhammad. Ketika yang terakhir kali kamu ingat sebelum tidurmu adalah Nabi Muhammad. Ketika kamu keluar masuk ruangan dan kamu memastikan kamu masuk kaki kanan, keluarnya kaki kiri, biar kaki kamu mirip sama kakinya Nabi Muhammad. Ketika kamu mendengar sholawat dilantunkan dan kamu terbayang-bayang Nabi Muhammad, ketika kamu mendengar lagu cinta disenandungkan dan angan membawamu kepada Nabi Muhammad, ketika saat disebut namanya dan mengalir air mata kerinduan dari kedua matamu itu, cinta soal rasa, dan rasa di hatimu tak bisa berdusta. Zahir memilikinya, membuat Nabi Muhammad pun mencintainya.
Zahir lagi belanja di pasar. Ketika dia merasa seseorang memeluknya dari belakang, Zahir bilang, aduh ngapain sih ngodain saya? Saya ini lagi milih-milih barang nih, saya lagi sibuk. Nggak usah main deh sama saya. Orang itu bukan melepaskan pelukannya, malah mengeratkan pelukannya. Zahir bilang lagi, lepasin dong nih, saya lagi nawar ini susah geraknya. Orang itu bukan melepaskannya, malah mengeratkannya lagi. Seraya berkata, man yashtari abdi. Siapa yang mau beli nih budak saya? Ini budak saya, siapa mau beli? Kata Zahir, saat mendengar suaranya, taulah saya bahwa yang memeluk saya adalah Nabi Muhammad. Dia orang kampung, orang dari Badu, orang Udik, nggak berpengetahuan, nggak beretika, nggak ngerti cara berkehidupan sebagaimana layaknya orang-orang kota. Tapi cinta di hatinya tak berdusta. Itulah yang membuat Nabi ketika melihatnya lagi belanja di pasar, Nabi yang saat itu juga sedang berada di pasar, Nabi pun menggodanya dan memeluknya dari belakang. Indah banget ya, indah bener. Kita nih yang kayak beginian nih, cuman bisa denger ceritanya, nggak pernah bisa ngalaminnya. Ngelihat Nabi, dengar suara Nabi, Nabi bercengkrama dengan para sahabatnya, Nabi memandang dengan cinta kepada umatnya. Kita nggak bisa dapat, kita nggak dapat teman-teman. Yang dapat Zahir nih di antaranya, ngalamin dipeluk Nabi. Man yashtari abdi, kata Nabi, siapa yang mau beli nih budak saya? Kata Zahir ketika mendengar suaranya, taulah saya bahwa yang memeluk saya adalah Nabi Muhammad. Maka saya pun membiarkannya. Sampai Nabi melepaskan pelukannya, saya ngadep Nabi Muhammad, kemudian saya bilang, liatin Rasul, udah jadi budakmu aja tetap nggak laku saya. Dijawab ucapan Nabi dengan ucapan, bahkan sesudah aku menjadi budakmu, aku tetap nggak laku wahai Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum lebar, kemudian berkata, satu ucapan yang andai saya, Halimah Al-Idrus, bisa beli satu ucapan itu dari Nabi Muhammad, saya akan membelinya walaupun dengan seluruh harta yang saya punya. Kata Nabi Muhammad, walakinnaka indallahi ghali ya Zahir. Tapi engkau di sisi Allah begitu berharga wahai Zahir. Tapi engkau di sisi Allah begitu berharga wahai Zahir. Siapa di antara kita yang kiranya dianggap berharga di sisi Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang sedari sekarang sudah bisa
pastikan keadaannya begitu berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kalau baca ada hadis rubba as'as akbar law aqsama 'alallahi la abarrah. Kata Nabi Muhammad, terkadang ada orang dekil, dekumal, lusuh, kelihatan kumus-kumus, kelihatan gelandangan gitu. Law aqsama 'alallahi la abarrah, kalau dia minta kepada Allah, Allah malu untuk tidak mengijabah doanya. Sebab dia begitu berharga di sisi Allah. Saya kalau ngelihat hadis ini, bukan saya banget ini. Saya nggak dekil. Saya serem ketika baca hadis yang lainnya. Katanya Nabi Muhammad SAW, terkadang ada orang besar, dianggap mulia di kaumnya. Kalau dia nggak ada, ditunggu-tunggu orang. Kalau dia belum hadir, dinanti-nanti orang. Ini kan kayak saya banget nih. Saya serem sama kelanjutannya. Katanya Nabi Muhammad, la yusawi indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah ia tak berharga bahkan sesayap nyamuk sekalipun. Ya Allah, ya Allah. Berapa nilai kita ini di sisi Allah? Kayak apa sebenarnya nilai kita di sisi Allah? Kalau kayak Zahir, orang kampung, gak punya ilmu, bahkan gak punya ibadah besar-besar seperti para sahabat, Nabi sayang sama dia, langsung walakinnaka indallahi ghali ya Zahir. Tapi di sisi Allah kamu begitu berharga, wahai Zahir. Ambil hadiah berupa Nabi Muhammad untuk hidupmu. Berbekalah cinta di hatimu. Cinta yang akan menaikkan nilaimu. Tanyakan pada dirimu, seberapa porsi cinta Nabi Muhammad dalam hatimu? Adakah ia telah ada di dalam hatimu? Sayyidina Zaid bin Harithah, budak. Sebenarnya bukan keluarga budak. Dia sebenarnya orang merdeka. Tapi ibunya Su'da bawa dia jalan-jalan ke keluarganya di kabilah yang lain, kota yang lain. Kayak ibarat dia orang Solo nih, lagi dibawa jalan-jalan ke Jakarta. Tiba di Jakarta lagi ada perang antar kabilah. Zaid lagi main-main sama teman-temannya di sana, ditangkep, dikirain harta rampasan, dikirain hasil jarahan perang. Zaid pun mulai dijual di pasar-pasar sampai akhirnya berakhir di pasar Mekah. Ibunya nyariin sampai nggak berani pulang. Akhirnya berani juga pulang. Dimarahin sama bapaknya, jagain anak gak becus.
Sekarang anak kita hilang. Ya Allah Bu, suami istri ini kalau urusan anak, Ibu ya, kayak suami yang paling sayang gitu. Padahal kan ibu yang hamil Ibu ya. Kamu tuh anak saya disia-siain katanya gitu. Kayak dia doangan gitu yang punya anak. Padahal ibunya kan hamil 9 bulan, melahirkan dengan separuh nyawa. Nangis saja sudah nyariin anaknya. Tapi nasib orang emang luar biasa. Z berakhir di pasar di Mekah, dibeli sama Hakim bin Huzam. Hakim bin Huzam sepupuan sama Sayyidah Khadijah. Dia beli beberapa budak. Begitu dia nyampe ke kabilahnya, Sayyidah Khadijah baru nikah sama Nabi Muhammad. Waktu itu belum jadi nabi. Akhirnya Hakim bin Huzam bilang, saya mau ngado sama kamu Khadijah. Ini saya baru habis beli 5 budak, pilih yang kamu mau sebagai hadiah untukmu. Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad, kemudian bilang, Muhammad pilihlah yang kamu mau untuk menjadi budakmu. Hadiah dari sepupu aku, Hakim bin Huzam. Bu, diambil Zaid bin Harithah. Sejak hari itu, Zaid tinggal bersama Nabi Muhammad. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tinggal tuh Zaid. Sampai orang-orang itu bahkan menyebutnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Karena Nabi mengangkat anak Zaid. Ibu-ibu sekalian, tapi bahkan sebelum Islam, Nabi itu akhlaknya mulia. Nggak pernah bentak Zaid, nggak pernah ngatain Zaid. Walaupun Zaid adalah budaknya. Budak itu kayak diapa-apain aja boleh. Tapi Nabi memperlakukannya dengan baik. Akhlak itu memang bahkan sebelum iman datang, akhlak tuh udah duluan, Bu. Itu yang katanya Habib Ali Al-Jufri, Al-Insaniyah Qoblat Tadayun. Baik dulu sama semua orang, baru kemudian naik pangkat menjadi beriman. Artinya orang yang baik sama setiap orang, enggak beriman pun ya tetap baik gitu. Kayak Nabi Muhammad, sebelum iman datang ya emang udah soleh, udah jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah merendahkan orang, nggak pernah kasar sama orang. Zaid tinggal di sana. Satu waktu, dan ini sebelum Islam, ada keluarganya Zaid lagi haji. Dia ngeliat, loh anaknya Su'da tuh ada di situ, anaknya Harithah ada di Mekah. Akhirnya dia pulang bawa kabar, anak kamu yang hilang ternyata ada di Mekah. Dia adalah budaknya Muhammad bin Abdillah. Khadijah bintu Khuwailid, saya udah tanya-tanya sama orang, ngumpulin duit, dia mintain sumbangan sama kerabatnya. Biasanya kalau budak dipengenin harganya jadi mahal, bawa misalnya harga budak 100 juta 200 juta, nih bawa sampai dengan 500 juta, bawa pergi ke Mekah. Harithah bapaknya sama saudara ibunya, pamannya Zaid, datang ke sana cari-cari di mana rumahnya Muhammad. Ditunjukin, mereka pun bilang, saya nih bapaknya Zaid, saya pamannya Zaid, saya datang ke sini buat beli Zaid karena dia sebenarnya bukan budak, hanya saja nasib membawanya menjadi budak belian.
Saya akan membeli Z darimu karena saya dengar kamu adalah majikannya. Tinggal sebut aja angkanya, kami akan siap membayarnya. Ibu, saya cerita ini buat kamu tahu, seseorang yang bahkan dijual belikan, Nabi Muhammad bikin apa sama dia ketika dia ambil hadiah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hidupnya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad senyum kepada keduanya kemudian bilang, maukah kalian aku kasih penawaran lebih bagus daripada itu? Apa itu? Kita panggil aja Z-nya. Suruh milih, mauan bersama kalian atau mauan bersama saya. Kalau dia memilih kalian, saya gratiskan Z untuk kalian. Tapi kalau Z ternyata memilih saya, izinkan dia untuk tetap tinggal bersama dengan saya. Wah, setuju. Kamu murah hati sekali. Mana ada anak lebih milih tinggal memajikan daripada sama orang tuanya. Mana ada anak lebih memilih menjadi budak daripada menjadi seorang anak yang merdeka, boleh melakukan apa saja. Dipanggil Z, dihadirkan di situ. Nabi Muhammad nanya, Z, kamu kenal dia? Z bilang, itu ayah saya wahai Muhammad. Yang itu paman saya, saudara ibu saya wahai Muhammad. Z, mereka berdua datang ke sini untuk membelimu dan mengembalikanmu ke tempat tinggalmu, untuk bersama dengan mereka dan dengan ibumu. Z, mereka bersiap membawa uang banyak untuk membelimu, tapi saya sampaikan pada mereka, silahkan pilih saja Z-nya antara memilih mereka atau memilih diriku. Kalau kamu memilih mereka wahai Z, silahkan pulang ke tempat tinggalmu. Tak perlu saya dibayar dengan uang oleh mereka. Tapi jika kamu memilihku wahai Z, saya meminta kepada mereka untuk merelakanmu. Z memandang bapaknya dan pamannya. Dia kemudian memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, paman, ayah, maafkan saya, izinkan saya untuk memilih tetap tinggal di sini bersamanya. Kaget banget bapak sama pamannya. Z, saya pamanmu, kata pamannya. Ibumu menantimu di rumah, Z. Bapaknya bilang, saya bapakmu loh, Z. Saya datang untuk mengambilmu, nak, membebaskanmu dari perbudakan. Z kemudian memandangi bapaknya dan pamannya dan dengerin. Ini tetap relate sampai di zaman sekarang. Z memilih Nabi Muhammad dengan alasan apa? Liatin, dengerin. Siapa tahu kamu juga bisa punya pemikiran yang sama dengan Z bin Harithah. Z berkata kepada paman dan ayahnya, ayah, paman, engkau pamanku, engkau ayahku. Tapi dia, Nabi Muhammad, buat saya adalah paman saya, saudara saya, bapak saya, ibu saya, kakek saya, sahabat saya.
semua yang saya miliki ada pada dirinya. Dia satu, menempati posisi semua orang dalam hati saya. Ya udah, mereka nggak bisa ngomong apa-apa. Z memilih Nabi Muhammad untuk hidupnya. Sama kayak Zahir memilih Nabi Muhammad untuk hidupnya. Sama kayak Habib Ali Habsyi memilih Nabi Muhammad untuk hidupnya. Z seolah berkata, saya tak apa kehilangan siapapun asal jangan Nabi Muhammad. Saya sanggup hidup tanpa siapapun, tapi saya tak sanggup hidup tanpa Nabi Muhammad. Dan itulah ucapan para pecinta. Itulah ucapan para pecinta sepanjang zaman. Karenanya sering saya sampaikan, kamu boleh kehilangan apapun asal jangan iman. Kamu boleh kehilangan siapapun asal jangan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mau, Bu, Kak, Dek, Nak, jangan mau enggak ada Nabi Muhammad dalam hatimu. Jangan mau. Jangan mau. Hidupmu akan berisi penderitaan. Hidupmu akan kehilangan keindahannya kalau kamu enggak narok Nabi Muhammad dalam hatimu. Ada seorang anak datang sama saya, Ustazah, orang tua saya tidak menginginkan saya. Keduanya bercerai, mereka udah masing-masing punya kehidupan. Saya kalau lagi sama bapak saya suka bilang, sana Gih, kamu sama ibu aja. Ntar kalau saya sama ibu saya suka bilang, kamu nih repot saya sama kamu. Udah di sana, ikut bapak aja. Ustazah, saya nggak diinginkan oleh kedua orang tua saya. Saya sampaikan padanya, Nak, kamu bisa jadi seseorang yang tidak diinginkan orang tuamu. Tapi saya mau kamu selalu ingat ucapan saya. Bisa jadi orang tuamu tidak menginginkanmu, tapi Allah menginginkanmu sebagai hambanya. Dan bisa jadi orang tuamu tidak menginginkanmu, tapi kamu harus tahu Nabi Muhammad menyayangimu sebagai umatnya. Nabi Muhammad bilang, ketika ada umatku tertusuk duri di kakinya, aku mendapati pedihnya di dalam hatiku. Nah, deketi Nabi Muhammad. Gak usah bergantung kepada kedua orang tuamu. Deketi Nabi Muhammad. Terus deketi Nabi Muhammad. Tinggallah di pondok pesantren. Sungguh-sungguhlah mendekat kepada Nabi Muhammad. Pelajari Quran. Quran turun di hati Nabi Muhammad. Hafalkan hadis Nabi. Hadis Nabi artinya ucapannya Nabi Muhammad. Amal
mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan. Liatin, Nabi gampang dideketin. Liatin, Nabi orangnya gampang sayangnya. Dan kalau kamu sudah disayang sama Nabi Muhammad, liatin, kamu gak akan lagi berharap disayang oleh siapapun. Kasih sayangnya memenuhi ruang hatimu. Cintanya mencukupkanmu dari cinta manapun yang ada di atas muka bumi ini. Untukmu para istri yang terkadang kamu merasa, saya punya suami tapi rasa janda, katanya gitu. Ada tuh, saya pernah dengar orang-orang ngomong begitu. Punya suami gak disayangin, gak dicintain, kalau ngomong kasar, gak ada sayang-sayangnya sama saya, gak diharap sama suami. Apalagi para istri yang merasa cinta saya dihianati, saya udah banyak berkorban buat dia, tapi dia ternyata berbagi hati, buka cabang di tempat yang lain. Kusampaikan padamu, bisa jadi suamimu tidak mengharapkanmu, tapi saya berani mengatakan padamu, Nabi Muhammad menyayangimu. Bisa jadi suamimu tak lagi menginginkanmu karena cinta di hatinya terbatas. Ketika ia dibagi, cintanya menjadi berkurang kepadamu. Aku sampaikan padamu tentang seseorang yang cintanya tak terbatas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, deketin Nabi Muhammad. Deketin. Kak, Dek, deketin Nabi Muhammad. Deketin. Pelajarin sejarahnya. Sibukin dirimu dengan Nabi Muhammad. Dengerin kisahnya. Hadir di majelis-majelis yang membahas Nabi Muhammad. Bersolawat bersama-sama. Ucap salam bersama-sama, puji-puji Nabi Muhammad. Kamu sibuk di waktu senggangmu, daripada kamu cari tahu handphone suamimu, WhatsApp-nya ke siapa, daripada kamu cari tahu suami kamu sekarang lagi ada di mana dengan siapa, bikin sakit hatimu. Lebih baik kamu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat salammu untuk bagindaku ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibbil qulub ya Allah. Dengan keberkahan salawat ini ya Allah, sehatkan hati saya ya Allah. Sehatkan hati saya. Biar hati saya jadi hati yang sehat. Bu, hati yang sehat tahu siapa yang seharusnya dia cintai. Hati yang sehat faham cinta di hatinya seharusnya tertuju kepada siapa. Enak
orang dekat sama Nabi Muhammad tuh enak. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah, pemilik bahagia sengsaramu. Bu, kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad, Dek, kalau kamu dekat sama Nabi Muhammad, terus Nabi Muhammad mengangkat tangannya, menengadah dan berdoa, Allahumma as'idha, ya Allah, bahagiakanlah hatinya, maka kamu akan dibahagiakan oleh Allah dengan caranya. Dengan caranya. Nggak harus lewat jalur suami, nggak harus lewat jalur anak, nggak harus lewat jalur orang tua. Kamu akan dibahagiakan Allah, dibahagiakan Allah dengan caranya Allah. Orang yang hidupnya bahagia kayak Habibana Ali Habsyi, Bu, hatinya bahagia. Beliau mengatakan, al-jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Jangankan dunia, surga, enggak ada hal-hal yang membuat aku kepengen masuk dalam surga. Surga tak ada sifat-sifatnya yang bisa membuat aku kepengen sama surga. Kenapa? Ya karena enggak bisa bahagia dengan makan, biasa aja kok. Enggak bisa bahagia dengan rumah, enggak bisa bahagia dengan urusan perempuan, bidadari dan seterusnya, enggak ada. Habib Ali Habsyi bahagia hatinya bukan dengan itu. Bukan dengan itu. Kata Habib Ali Habsyi, al-jannah masaqani min wasfiha. Surga gak kesenengan aku kepadanya, gak pengen aku sama sifat-sifatnya surga, kesenangan-kesenangannya, kebahagiaan-kebahagiaannya di sana, gak pengen saya. Tapi saya akan tetap minta surga. Kenapa, Bib? Likaunil hibbi fihi khayyama. Kekasih hati saya Nabi Muhammad adanya di dalam surga. Andai ada surga nggak ada Nabi Muhammadnya, ada tempat lain, nggak enak amat sih, tapi ada Nabi Muhammadnya, Habib Ali Habsyi akan memilih tempat lain yang bukan surga, yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Kenapa? Kebahagiaan seorang pecinta ada pada kebersamaan dengan yang dicinta. Orang-orang yang hatinya penuh cinta dengan Nabi Muhammad dari di dunia sudah akan merasakan sekeping surga saat hatinya sedang bersambung, saat hatinya sedang cinta, saat hatinya sedang merasakan kebersamaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hingga Habib Ali Habsyi mengatakan, mahirjis illa bin Nabi, aku tidak bergerak, tidak kemana-mana, tidak melakukan apapun kecuali dengan kebersamaan hatiku dengan Nabi Muhammad. Bahagia, bahagia. Jadi yang bikin kita sengsara di hidup di dunia ini, Bu, kita nggak ngambil hadiahnya yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad kamu sia-siakan begitu saja, bikin hidupmu susah setengah mati. Nabinya kamu tinggalkan, padahal itu adalah hadiah terbesar. Kayak orang dikasih berlian, berliannya mahal, bisa dimanfaatkan buat apapun nih. Tapi dia malah
memilih buat nyangkul, memilih buat nanam kangkung. Ngapain? Kamu dikasih berlian, manfaatkan, jual, bisa buat beli apapun yang kamu inginkan. Hadiah kita dari Allah adalah Nabi kita Muhammad. Ambil, pakai, manfaatkan. Kamu bisa dapat surga, kamu bisa dapat bahagia, kamu bisa dapat cintanya Allah, cintanya Allah, cintanya Allah. Kamu bisa dapat apapun yang kamu inginkan, teman-teman saudaraku sekalian. Ambil nabinya, ambil, masukkan dalam hatimu, tutup pintunya, kunci, gembok kalau perlu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hatimu. Jangan biarkan Nabi Muhammad keluar dari hidupmu sampai kapanpun. Zaid bin Harithah sesudah memilih Nabi Muhammad dalam hidupnya, Nabi Muhammad bawa dia ke Bukit Sofa, mengumumkan kepada semua warga Quraisy bahwa dia sekarang adalah ayahnya Zaid dan bahwa Zaid adalah anaknya sejak hari itu. Sejak hari itu Zaid dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad. Waktu bergulir sampai kemudian Islam datang. Zaid menjadi orang-orang dari kalangan budak, setidaknya asalnya budak, yang pertama kali beriman. Kemudian sesudahnya mendampingi Nabi Muhammad, bahkan dalam saat-saat paling genting ketika Nabi Muhammad hijrah ke Taif. Ia banyak menyaksikan, mendampingi, membersamai tawa dan tangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia banyak bersama dengan Nabi Muhammad dalam tiap momen-momen pentingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kemudian Nabi sangat menyayanginya. Dan pada puncaknya, tahukah kamu, satu-satunya nama sahabat yang Allah sebut di dalam Al-Quran adalah namanya Zaid bin Harithah. Bacalah Quran dari awal hingga akhirnya, kamu tidak akan mendapatkan nama Abu Bakar di sana. Sayyidina Abu Bakar disebutkan sebagai sahib Rasulullah. Idhuma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tapi nggak disebutkan namanya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab banyak menjadi sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran, tapi nggak disebutin namanya. Sayyidina Uthman, ahli Quran 10 juz tiap malam, Dunuren, pemilik 2 cahaya karena menikah dengan 2 putrinya Nabi Muhammad, tapi nggak ada namanya di dalam Al-Quran. Tapi ketika kita baca ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala ada tuliskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Falamma qada Zaidun minha wa tara, ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan perempuan ini, zawwajnakaha, kami pun menikahkan engkau wahai Nabi Muhammad dengan mantan istrinya Zaid. Tapi Bu, ketika Allah menyebutkan tentang Zaid, Allah nggak bilang ketika dia sudah menyelesaikan urusannya. Allah sebutkan namanya. Menjadi satu-satunya nama sahabat yang Allah masukkan sebagai wahyu, sebagai firman-Nya di dalam Al-Quran. Dari seorang budak yang dijual di pasar menjadi seseorang yang namanya Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Kemuliaan macam apa ini? Ketinggian macam apa ini? Hadiah macam apa ini? Orang baca Quran, hatam, pasti ada sebut namanya Z di dalam firman Allah Ta'ala. Dari budak dijual di pasar, menjadi seseorang yang namanya menjadi wahyu Tuhan. Luar biasa. Cinta di hatinya memuliakan Zaid bin Harithah. Cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad menjadikan namanya abadi hingga akhir zaman. Sebab ia adalah kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Kak, Dek, Nak, sekarang saatnya untuk melihat kepada dirimu. Apa yang sudah dibuat oleh cintamu kepada Nabi Muhammad dalam hidupmu. Kalau kamu memilih Nabi Muhammad untuk hidupmu, hidupmu akan mulia. Kamu memilih Nabi Muhammad, cintanya sebagai jalan hidupmu, kamu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa hatimu, cintamu kamu persembahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana Allah akan memuliakan hidupmu dunia sebelum kelak Allah akan muliakan hidupmu di akhirat. Ustazah, perasaan hidup saya kayak gini-gini aja. Ya kamu belum segitu dekat sama Nabi. Kayak hidup saya biasa-biasa aja gini loh Ustazah. Saya cinta loh Ustazah sama Nabi Muhammad. Tapi kayak gini-gini aja. Gini-gini aja tuh gimana? Ibadah biasa-biasa aja. Kehidupan biasa-biasa aja. Maksiat jalan terus. Kamu belum segitu cintanya sama Nabi Muhammad. Lihatin. Kalau kamu tambah besar cintamu kepada Nabi Muhammad, lihatin. Akhlakmu nanti akan membaik. Kamu tambah cinta sama Nabi Muhammad, lihatin. Kehidupan duniamu akan semakin membaik. Termasuk rezeki Ustazah? Iya. Termasuk rezeki. Lihatin. Kalau kamu tambah cintamu kepada Nabi Muhammad, anak-anakmu tambah soleh. Anak perempuanmu tambah solehah. Lihatin. Kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, ibadah terasa semakin ringan. Lihatin, kalau kamu tambah dekat sama Nabi Muhammad, kesabaran, kesyukuran tambah semakin mungkin untuk kamu rasakan. Bukankah Habib Ali Habsyi mengatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud." Tidak ada satu sifat terpuji di alam semesta ini melainkan semuanya bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk, deketin Nabi Muhammad, deketin. Cintai Nabi. Ustazah, saya kok susah ya mau cinta sama Nabi Muhammad. Ini saya kasih tahu. Apa yang menghalangkanmu untuk bisa cinta sama Nabi Muhammad? Saya kasih tahu. Hatimu kepenuhan sama cinta dengan selain Nabi Muhammad. Hatimu terlalu penuh
sama cinta pengen beli handphone terbaru, iPhone 17 nih, yang 15 aja belum kebeli nih. Kamu hatimu terlalu penuh dengan rasa cinta terhadap suamimu, terhadap anakmu, terhadap keluargamu. Bukan, saya nggak lagi bilang sama kamu jangan cinta sama suami, enggak. Kamu perlu cinta sama suami, biar ringan kehidupan rumah tanggamu. Kamu perlu cinta sama suami, tapi jangan sampai cintamu kepada suamimu mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sebaliknya, ketika kamu melayani suamimu, buat baik sama suamimu, menyayangi suamimu, jadikan itu sebagai jalanmu mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Nabi seneng sama istri yang solehah. Nabi seneng sama umatnya yang rumah tangganya harmonis. Menurut kamu Nabi seneng gitu sama istri yang kerjaannya ngomel sama suami? Menurut kamu Nabi seneng gitu sama ibu-ibu yang kerjaannya jewer anak, marahin anak, ngata-ngatain anak? Enggak lah. Kamu cintai semuanya sebagai bagian dari cintamu kepada Nabi Muhammad. Jangan sebaliknya. Yang dipikirin suami aja, hatinya kepenuhan. Kamu mau masukkan cinta Nabi Muhammad dalam hatimu, ketolak sama ketakutanmu kalau hati suamimu berbagi. Kamu pengen cinta sama Nabi Muhammad, ketolak sama keinginanmu melihat anakmu berprestasi. Ketolak sama kecemburuanmu ketika melihat suami sisiran pakai minyak wangi. Cinta di hatimu seringkali terhalang karena cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya. Yuk dikurangin cintanya kepada diri sendiri, cintanya kepada dunia ini, cintanya kepada seseorang. Ingat, yang gak dibawa mati gak usah segitunya kamu cintai. Ingat, yang gak dibawa mati jangan bela mati-matian. Gak usah cinta mati-matian kepada yang gak akan kamu bawa mati. Cintai Nabi sebab cinta Nabi Muhammad memuliakanmu. Cinta Nabi Muhammad meninggikan derajatmu. Cinta Nabi Muhammad bisa sampai segitu loh Bu. Bisa sampai bikin Habib Ali jadi Habib Ali. Bisa bikin Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Harithah. Bisa menjadikan Zahir anta indallahi walakinnaka indallahi ghali. Ya Zahir, kamu berharga di sisi Allah, wahai Zahir. Semoga kita belajar mencintai Nabi Muhammad hingga semoga keburu sebelum mati kita sudah mendapatkan predikat walakinnaki indallahi ghaliyah. Kamu berharga di sisi Allah karena cintamu kepada Nabi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Semoga enggak cuman bisa ngomongnya, semoga saya diberi kemudahan untuk sungguh-sungguh mengamalkannya. Semoga kamu tidak hanya sekedar bisa mendengarkannya, tapi sungguh-sungguh dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Majlisnya belum ditutup, nanti akan ada yang doa, akan ada yang baca doa. Dari saya cukup sekian. Ya, akan ada qasidah dulu, kemudian akan ada doa. Tetap ada di tempat biar kita bisa dapat semua keberkahannya insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.